Industri mobil listrik di Indonesia sudah mulai ramai, dibarengi dengan ikut bermainnya pabrikan besar seperti Nissan dan Hyundai yang menjadi pionir mobil listrik di Indonesia. Bersamaan dengan itu pemerintah juga mengkampanyekan energi terbarukan serta zero emisi di masa depan. Makan mobil listrik ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk mewujudkan itu. Tidak hanya itu, baru-baru ini juga muncul berita bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembelian mobil listrik. Sebelum membelinya yuk kenali dulu mobil listrik apa saja yang Resmo rilis di Indonesia beserta harganya. 1. Wuling Air EV. Ini adalah mobil listrik termurah yang resmi dijual di Indonesia pada saat ini. Wuling Air EV pada dasarnya ditawarkan dalam dua varian, yakni varian Standard Range yang dijual Rp238 juta dan varian Long Range yang punya bandrol Rp295 juta. Wuling Air EV punya jarak tempuh yang memadai untuk penggunaan di dalam kota. Varian Standard Range diklaim punya jarak tempuh maksimum 200 km sementara varian Long Range mencapai 300 km. Selain kedua varian tersebut, Wuling juga menjual varian Long Range sekaligus dengan charging pile yang bisa dipasang di garasi rumah pemilik. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp311 juta. Keberadaan charging pile sangat berguna khususnya untuk varian long range karena bisa mempercepat proses pengisian setrum ke baterai mobil ini. Wuling Air EV itu sendiri hadir dengan konsep city car yang mungil sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan urban. 2. Nissan Leaf. Nissan boleh dibilang satu-satunya merek asal Jepang yang sudah menjual mobil listrik di Indonesia. Produknya adalah Nissan Leaf yang resmi diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2021. Pada saat ini konsumen tanah air memiliki dua pilihan Nissan Leaf yang dibedakan dari finishing bodinya, yakni varian One Tone yang dijual dengan harga Rp728 juta dan varian Two Tone yang punya bandrol Rp730 juta. Kendati demikian masing-masing varian memiliki spesifikasi teknis dan jarak tempuh yang sama, yaitu mencapai 311 km. Dari segi penampilan, Nissan Leaf hadir dalam wujud hatchback yang memiliki kapasitas 5 penumpang di dalam kabinnya. Fitur-fitur yang dimiliki mobil ini tergolong canggih, misalnya e-pedal yang memungkinkan pengemudi untuk mengendarai mobil hanya dengan satu pedal saja. Kemudian juga ada Intelligent Around View Monitor dan Forward Emergency Braking. Fitur-fitur tersebut hadir di bawah payung Nissan Intelligent Mobility yang berusaha membuat mobil jadi lebih aman. 3. Hyundai Ioniq 5. Opsi berikutnya adalah Hyundai Ioniq 5 yang dijual di Indonesia dalam 4 varian. Lebih detailnya, varian Prime Standard Range Rp748 juta, Prime Long Range Rp789 juta, Signature Standard Range Rp809 juta, dan Signature Long Range Rp859 juta. Terkait jarak tempuh, varian Prime Standard Range dan Signature Standard Range sama-sama bisa melaju hingga 384 km dalam sekali pengecasan. Kemudian untuk varian Prime Long Range 481 km dan varian Signature Long Range 451 km. Varian Signature Long Range sebagai opsi tertinggi memiliki jarak tempuh yang justru lebih pendek dibandingkan Prime Long Range. Hal itu disebabkan bobot mobil yang lebih berat. Maklum, varian Signature Long Range dijejali fitur atau kelengkapan berkendara paling komplit. Salah satunya adalah pelek alloy 20 inci yang menjadi ciri khas mobil ini dari luar. Penampilan Hyundai Ioniq 5 itu sendiri memiliki siluet seperti sebuah hatchback, walau kenyataannya dimensi mobil ini tergolong lebar. 4. Hyundai Kona Electric. Hyundai memiliki beberapa produk mobil listrik untuk pasar Indonesia, termasuk Hyundai Kona Electric yang hanya tersedia dalam satu varian, Signature, dengan harga jual Rp742 juta. Lembar spesifikasi mobil ini menunjukkan Hyundai Kona Electric memiliki jarak tempuh 345 km. Harga model ini lebih murah dibandingkan dengan varian paling rendahnya Hyundai Ioniq 5. Perbedaan paling mendasar antara kedua model terdapat pada platformnya. Hyundai Ioniq 5 berdiri di atas platform EGMP, Electric Global Modular Platform. Platform ini benar-benar dibuat sebagai basis untuk mobil-mobil listrik di keluarga Hyundai. Sementara itu Hyundai Kona Electric masih menggunakan platform yang sama dengan versi bensinnya. Hanya saja ruang di dalam kabinnya memang tidak seluas Hyundai Ioniq 5.
Tampilan mobil ini secara jelas menunjukkan identitasnya sebagai SUV kompak atau crossover. Grill depannya dibuat tertutup selayaknya kebanyakan mobil listrik modern. 5. Mini elektrik. Kebanyakan harga mobil listrik di Indonesia memang masih terbilang mahal. Apalagi jika datang dari merek premium seperti Mini. Seperti diketahui, Mini Indonesia sudah meluncurkan mobil listrik mini elektrik pada Juni 2022 lalu. Ada dua varian yang tersedia, yakni Mini Elektrik dengan harga Rp945 juta dan Mini Electric Collection seharga Rp955 juta. Kedua harga tersebut bersifat off the road. Mini Elektrik itu sendiri satu basis dengan Mini Cooper S3 Door. Oleh karena itu bodinya masih tergolong imut-imut. Terkait jarak tempuh, Mini Elektrik disebut dapat digunakan hingga 232 km dalam satu kali pengisian baterai hingga penuh. Kehadiran Mini Elektrik cukup menarik karena membuktikan bahwa model ikonis yang sudah eksis sejak lama juga bisa bertransformasi menjadi mobil listrik. Siluet bodi Mini Cooper yang ikonis masih melekat erat pada mobil ini. Namun, ada beberapa aspek yang membedakannya, contoh desain peleknya yang unik. 6. Lexus UX 300e. Lexus UX 300e resmi hadir di Indonesia pada November 2022. Pada saat itu Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjual mobil ini. Hanya ada satu varian, harga Lexus UX 300e berada di angka Rp1,431 miliar on the road DKI Jakarta. Tak heran banderol mobil listrik yang satu ini terpaut tinggi dibandingkan rivalnya mengingat status sebagai produk dari merek mobil mewah. Diketahui bahwa Lexus UX 300e memiliki jarak tempuh sekitar 300 km. Dari segi spesifikasi, mobil ini sebenarnya tergolong standar, karena masih ada mobil listrik lain yang punya jarak tempuh lebih jauh dengan harga di bawahnya. Hanya saja Lexus UX 300e menawarkan kemewahan dengan level yang berbeda. Sebagai informasi, dari namanya yang menggunakan kode UX artinya mobil ini masuk ke dalam jajaran crossover, atau yang Lexus sebut sebagai subcompact SUV. Pabrikan tidak melakukan rombakan signifikan di sektor eksterior untuk membedakan model nihil emisi ini dengan model konvensionalnya. 7. DFSK Gelora Electric. DFSK Gelora Electric menjadi model yang cukup spesial dalam ulasan kali ini. Sebabnya menjadi satu-satunya mobil listrik dari kategori kendaraan komersial. Pada mobil ini aspek kemewahan atau kenyamanan berkendara berada di urutan yang kesekian. Hal terpenting adalah kemudahan dan kemampuannya digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan logistik. Hal itu terlihat dari desain bodinya yang boxy ditambah lagi penggunaan pintu geser sehingga lebih hemat tempat. Interiornya pun cukup sederhana dengan penggunaan instrumen panel analog. Namun, terlihat adanya sentuhan modern, contohnya pengaturan transmisi model knop putar dan head unit layar sentuh 8 inci. Sementara itu salah satu fiturnya yang bisa ditemui adalah kamera parkir mundur. Ada dua varian DFSK Gelora Electric yang dipasarkan di Indonesia, yakni tipe blind van dengan harga Rp484 juta dan minibus seharga Rp582,1 juta. Itulah daftar model dan harga mobil listrik di Indonesia pada saat ini. Untuk diketahui, sebenarnya masih ada beberapa merek atau model lain yang dijual di pasaran, tapi melalui importir umum. Sementara model-model yang dijual disebutkan di atas merupakan produk dari para agen pemegang merek, APM. Kedepannya dapat dipastikan akan makin banyak pilihan mobil listrik yang tersedia di pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan share jika kalian suka video ini serta subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.